Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa qalbi bi jahi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi. Allahumma ya mu'allimal adam wa ibrahim alimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wajibna fahma rabbi zidni ilma wa zidni fahma amin. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a intifa'a wa lafaz istifada wal hadza wa tadhakkura tadhkira 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalatal khair ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa taqarrubihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fi darin amin wa ila al-qa'idah al-khamisah 'asyara. Qaidah yang ke-15 dalam kitab Al-Mabadi Al-Awwaliyah fil ilmi al-qa'idah al-fiqhiyah. Kaidah yang ke-15 ad-daruratu tubihul mahdurat. Kemudaratan itu tubihu abaha yubihu, dapat membolehkan al-mahdurat, suatu yang dilarang. Jadi keadaan darurat memperbolehkan hal-hal yang asalnya terlarang. Jadi dengan syarat, apa syaratnya? Daruratnya benar-benar nyata, benar-benar ada daruratnya, dan juga dilakukan nanti atas batas kebutuhan di bab yang setelahnya. Itu termasuk daripada ad-darurat tubihul mahdurat, dan gak ada alternatif lain kecuali dengan dia melakukan perkara yang dilarang. Ketika daruratnya udah hilang, di antara syarat-syaratnya, ketika daruratnya udah hilang, maka hukumnya kembali haram. Jadi kapan boleh? Ketika pada saat itu aja, ketika pada saat terjadi darurat. Jadi sebelum kita masuk ke bab ini, ya, ad-daruratu tubihul mahdurat, segala kemudaratan yang asalnya haram bisa menjadi boleh karena ada mahdurat tadi. Ya. Syaratnya daruratnya benar-benar nyata, jelas daruratnya. Yang kedua, ketika dilakukan cuma sebatas kebutuhan doang, nggak lebih dari itu, dan gak ada alternatif lain selain dia melakukan hal-hal yang membahayakan, mudarat tadi. Dan ketika daruratnya udah hilang, maka kembali lagi hukum asalnya apa? Hukum asalnya haram. Di sini disebutkan minha yajuzu aklul maitah, diperbolehkan makan bangkai, walahmil khinzir, makan daging babi, ya. Indal mahmasah, mahmasah apa? Kelaparan. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Illa man ukriha faman ittara fi mahmasatin ghaira mutajadifin li itsmin. Siapa orang yang lagi dalam keadaan darurat, faman ittara fi mahmasatin, mahmasatin dia dalam keadaan kelaparan, ghaira mutajadifin, tanpa sengaja, mutajadif, mutajadif tanpa sengaja dia mengkonsumsinya untuk dia berbuat dosa, li itsmin, fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Inda mahmasati wa isagatil qummah, sebenarnya ini bukan kummah, luqmah. Di situ kummah apa luqmah? Kummah. Luqmah itu satu suapan. Dan asal yusiru itu memudahkan masuknya sesuatu ke dalam tenggorokan, namanya asal yusiru. Isabah yaitu menuangkan ke luqmah, ya, dengan satu suapan atau satu minuman, bil khamri, dengan apa? Khamr haram apa enggak? Haram. Tapi ketika dalam keadaan darurat kagak ada air minum sama sekali, maka boleh untuk mengkonsumsi khamr secukupnya aja. Kagak 2 liter juga, enggak 1 galon juga, ya. Atau ketika lagi dalam keadaan kelaparan, enggak ada apa-apa kecuali daging babi, maka boleh mengkonsumsi, atau bangkai, tapi secukupnya aja. Sekiranya saya makan 3 potong itu kenyang, jangan mentang-mentang lagi dalam keadaan darurat, wah mumpung nih jarang-jarang makan daging babi, akhirnya semuanya dia makan. Nggak boleh seperti itu. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Gitu juga ya juzu talaffuz bi kalimatil kufril ikrah, boleh seseorang itu berucap dengan kalimat kufur, ya, dengan kalimat kufur. Kalau dulu Lata wal Uzza, ya,
Ya Lata wal Uzza, itu nama-nama berhala yang mana disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Lil ikrah, karena apa? Paksaan. Tapi paksaannya juga tadi apa? Ya, karena ada benar-benar nyata paksaannya dan gak ada alternatif lain. Ya, ketika dia menolak, didor. Seperti kasusnya Amr bin Yasar. Ya, Amr bin Yasar itu, ya, makanya turun ayat surat An-Nahl, man kafara billahi min ba'di imanihi, siapa orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beriman, illa man ukriha, kecuali orang-orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, akan tetapi hatinya itu apa? Mutmain, dia senantiasa nyaman, tenang dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Amr bin Yasar itu mengucap ya Lata wa Uzza, kenapa? Karena ada proses sebelumnya. Mohon maaf ya, ibunya namanya Sumayyah, awal syahidah fil Islam. Orang yang mati syahid pertama kali dalam Islam namanya Sumayyah, ibunya Amr bin Yasir. Itu mohon maaf, meninggalnya, matinya itu di kemaluannya itu ditombak sama orang kafir Quraisy. Abahnya disiksa, mati dua-duanya orang tuanya di depan dia. Ya Allah, kita aja kalau abah kita, orang tua kita diejek depan orang lain, yang kesel kita. Mungkin orang tua kita bodo amat, ya terlalu peduli, tapi yang kesel kita sampai udah gede kita ingat-ingat ke orang. Ini orang pernah caci maki abah gue nih, ya pernah hinain abah gue nih, rendahin abah gue lagi, ini dibantai di depan, udah matinya kagak wajar, dibantai. Ya, akhirnya karena dia udah lemas kagak kuat, dia mengatakan ya Lata wa Uzza. Tapi yang sahabat yang lain merasa asif, apa ya, merasa ya kenapa melepaskan imannya gitu ya. Akhirnya Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya dia itu hatinya senantiasa dipenuhi dengan apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Ibn Hazm juga mengatakan ittafaqu ala anna al-mukrah ala al-kufri wa qalbuhu mutmainnun bil iman annahu la yalzamu syai' min al-kufri inda Allah taala. Para ulama telah bersepakat, dia mengatakan bahwasanya, mengklaim bahwasanya ini adalah ijma' ulama. Bahwasanya kalau orang yang dipaksa alal kufri, atas apa? Kekafiran, suruh dia murtad, atau dia apa, kalau orang Kristen kan kayak gitu-gitu, trinitas ya, suruh kayak gitu, itu kan bisa membahayakan. Tapi hatinya mutmainnun bil iman, senantiasa meliputi daripada iman hatinya, penuh dengan keimanan, maka tidak ada sesuatu bagi dirinya, gak dianggap dia itu keluar dari Islam ataupun dia dianggap sebagai orang yang murtad. Wattafaqu, begitu juga para ulama bersepakat ala anna man ukriha alal kufri fa ata bi kalimatil kufri lam yasir kafiran. Al-Imam Ibnu Katsir beliau ya mengatakan bahwasanya ulama itu sepakat bahwasanya orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran dan dengan tanpa sengaja mengucapkan kalimat kufur, maka tidak menjadi orang tersebut murtad atau menjadi kafir karena dipaksa, didor kayak gini. Ya, semoga, kecuali beda hal nanti kasusnya kalau semoga ya keluar dari Islam 5 menit aja 1 juta, wah boleh deh, itu beda lagi nanti. Ntar juga ada bisa tobat, wah beda lagi nanti hukumnya. Ya, bahaya, itu dosa yang besar kayak gitu. Lagi dengan iming-iming apa? Iming-iming dunia. Taib. Jadi ya justru talafut bi kalimatul kufri lil ikrah. Banyak sebenarnya contoh-contoh daripada ad-daruratu tubihul mahdhurat. Tadi makan bangkai saat darurat boleh, minum khamr ketika nyawanya terancam, gak ada minuman lagi kecuali khamr. Di sini juga tadi disebutkan mengucapkan kalimat kufur atau apa? Contohnya membuka aurat untuk pengobatan. Boleh, tapi sebatas yang diperlukan. Nah, nanti ini masuknya ke dalam bab selanjutnya, ma'u bihali darurah yuqaddiru biqadariha. Apa-apa atau sesuatu yang diperbolehkan karena darurat maka cukup sekedarnya aja. Nah, bab yang setelahnya itu sebenarnya daripada bab ini nih sumbernya. Tidak berpuasa bagi orang yang sakit parah boleh, karena ada di dalam surat Al-Baqarah, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul
yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah pengen mudah bagi kalian. Ya, kalau emang sakit, enggak apa-apa. Ya, sakitnya tapi sesuai dengan syariat. Zid kullu syai' bi mira'i syariat. Timbang segala sesuatu, ukur segala sesuatu dengan kacamata syariat. Ya, sakitnya parah apa kagak? Boleh apa kagak dia enggak puasa? Nah, itu sesuai dengan syariat. Ya, kalau misalkan dia sakit terus dia puasa, ini memperlambat sembuhnya dia. Atau memang dia enggak kuat banget dah untuk puasa, nanti bakalan mudorot, membahayakan kalau dia malahan puasa, maka boleh. Ya, tapi kalau sakitnya cuma pusing-pusing doang, ya kena hujan dikit, pilek-pilek doang, nanti kenapa nggak puasa? Wah, makan Indomie lagi, siang-siang depan orang, ya nggak boleh kayak gitu. Bahkan orang yang lagi head, mohon maaf, itu sebenarnya harus apa? Sembunyi-sembunyi, walaupun dia itu nggak boleh berpuasa, haram kalau dia berpuasa orang yang lagi head, tapi tetap sembunyi-sembunyi. Kita juga orang lagi sakit, jangan sampai kita nampakin ke orang-orang atau bahkan ke anak kita. Makanya ketika ada seseorang anak ditanya, kenapa kamu nggak puasa? Ya di rumah saya nggak ada yang puasa. Maka ada heran kayak gitu. Ya kalau dia nggak puasa atau dia kagak sholat, kenapa? Ada orang rumahnya yang kagak sholat. Wahakata. Tayamum karena nggak ada air. Atau misalkan dia tayamum karena sakit, ada luka, maka ketika dia tayamum, ketika dia luka boleh bertayamum. Nah kalau lukanya udah hilang, maka balik lagi pakai air. Sholat sambil duduk, sering nih sambil duduk atau nggak bisa duduk sambil berbaring. Berobat dengan bahan yang haram, boleh nggak berobat dengan bahan yang haram? Ya boleh, dengan syarat kalau nggak ada obat-obat yang halal atau obat-obat yang apa? Ya jamu-jamu kagak ada. Ini nih obat yang haram, maksudnya yang membahayakan bagi dirinya. Tapi emang digunakan untuk berobat, tapi sekedarnya aja. Kalau udah sembuh, nggak boleh lagi pakai obat-obat yang seperti itu. Atau contohnya apa? Daripada ad-darurat tubihul mahdhurat, melihat aurat. Ketika seseorang pengen menyelamatkan orang lain, ada perempuan tenggelam di Kali Ciliwung. Ya, akhirnya wah ini kita selamatin apa kagak? Kalau selamatin itu nanti saya megang auratnya, nanti saya megang tangannya perempuan, bukan mahram. Ya, mana lagi dia kagak pakaiannya kagak bener lagi, ya lagi pakaian berenang misalkan, atau lagi di kolam renang pakaiannya pakaian berenang, ya, perempuan. Nah ini gimana nih? Boleh pada saat itu untuk menyelamatkan seseorang, jiwa seseorang, walaupun dia itu pegangan sama perempuan yang bukan mahramnya, atau mungkin dia memegang sesuatu yang mana sesuatu itu termasuk aurat daripada perempuan tersebut. Itu juga apa? Boleh menggugurkan janin untuk dia menyelamatkan ibu, tapi dengan syarat ini kalau kagak digugurin bahaya bagi ibu. Nggak boleh seperti itu. Syarat ya, nggak ada alternatif lain, udah pakai apa aja, konsultasinya sama siapa? Jangan sama orang yang nggak paham, sama dokter, sama yang paham. Ini dokter gimana? Oh ini kalau dilanjutin bahaya, ya. Kalau dilanjutin ibunya bisa apa? Meninggal. Bayinya meninggal, ibunya meninggal. Nah kalau pada saat itu boleh untuk menggugurkan janin. Itu juga apa? Mengambil harta orang lain saat dalam keadaan darurat. Tapi ini jangan antum jadikan patokan. Ya, ini dalam keadaan darurat banget nih. Tapi tetap ketika dia ngambil harta orang lain, wajib di dalam hatinya saya akan mengembalikannya, harus mengembalikannya. Kalau ada dosa tetap. Kewajiban untuk apa? Mengganti daripada harta yang dia ambil. Dan ngambilnya sekedarnya aja. Ya, ngambilnya sekedarnya aja. Atau mungkin nanti ngomong sama yang ente ambil, misalkan ada pohon jambu orang, wah saya lagi lapar banget, gak punya duit, gak punya apa, ini ada jambu orang nih, ambillah, ya nanti saya ngomong sama tuh orang, saya dalam keadaan apa, kalau nggak saya nggak makan saya bisa mati atau membahayakan saya. Dan ngambilnya cukup sekedarnya aja, nanti di bab setelahnya sekedarnya aja, jangan mentang-mentang dalam keadaan darurat satu pohon langsung diambil semua. Ya, mau ngapain? Mau saya dalam keadaan darurat ya? Ya kalau enggak saya mati.
ngambil sampai sekarung. Ya. Kok sampai sekarung yang dijual Keramat Jati? Wah, jangan kayak gitu. Ya, tetap ad-darurat tubihul mahdurat diperbolehkan. Ya, kalau sesuatu yang waqi, sesuatu yang fakta yang pernah kita alami waktu zaman corona, diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah ketika dalam keadaan wabah. Ini wabahnya sebenarnya yang dimaksud wabah itu sebagaimana di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, ketika seseorang berjumpa dengan seseorang yang lainnya, baru sebentar doang itu orang langsung kena wabah tersebut secara langsung. Jadi kalau corona kan wallahu a'lam. Corona itu gimana? Wallahu a'lam. Apakah benar-benar wabah atau permainan dan lain sebagainya? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Ini kalau yang namanya wabah, Anda ini interaksi nih, ya, ngomong. Setelah Anda ngomong sama itu orang, langsung Anda kena. Menular dengan cepat, itu namanya wabah. Seperti itu. Atau apalagi? Ya, menampakkan aurat saat melahirkan. Kan? Menampakkan aurat ketika melahirkan. Kan perempuan kan pasti ketika dia melahirkan menampakkan aurat yang besar. Aurat besar apa? Al-qubul wal dubur, ya, depan dan belakang. Itu aurat besar. Nah, kita nih aurat kita yang paling besar, laki-laki dan perempuan, al-qubul wa dubur, depan dan belakang itu aurat terbesar. Kagak boleh, ya, ada yang melihat, nggak boleh ada yang nyentuh kecuali dalam keadaan darurat. Kalau daruratnya udah hilang, udah nggak boleh lagi. Baik, bahagia. Terus atau apa? Dia itu menutup sholat dengan pakaian yang najis, nggak ada pakaian suci sama sekali. Karena kalau dia kagak sholat, dia bakal kehabisan waktunya. Kalau dia nggak sholat maghrib nih sekarang ada, tapi pakaiannya kotor semua, ya, dicuci semua, hujan mulu soalnya kagak kering-kering. Itu gimana? Ya, ada pakaian yang najis dan kagak tahu najisnya yang mana. Ya, dia ijtihad, dia ucap-ucap yang najis dia bersihin, tapi dia masih belum paham, masih syak. Nah, pada saat itu boleh dia memakai pakaian yang najis, tapi ya, kalau lebih sempurna lagi setelah dia punya pakaian yang bersih, maka dia qadha sholatnya. Bahagia. Jadi ad-daruratu tubihul mahdurat. Gak boleh melewati batas, gak boleh dijadikan alasan dia untuk apa? Bermaksiat dalam ad-daruratu tubihul mahdurat, dan juga bukan dorongan hawa nafsu. Wah, ente mumpung masih dalam keadaan darurat boleh, ya, gak apa-apa, dibolehin sama syariat, gak boleh seperti itu. Ya. Tapi dalam keadaan memang darurat, gak ada alternatif lain, dan setelah daruratnya selesai hilang, maka kembali lagi hukum asalnya yaitu haram. Minha diantaranya lau amal haram qatran, ya, qutran itu suatu negeri, qatar itu negeri Qatar. Lau amal haram qutran bihaitsu la yujadu fi halal illa nadiran fa innahu yajuzu isti'malu ma yahtaju ilaih. Seandainya haram ini sudah menyebar di suatu negeri, di suatu wilayah, merata semuanya, bihaitsu la yujadu fi halal, yang mana hampir-hampir halal itu jarang ditemukan, illa nadiran, kecuali ya sedikit banget, jarang. Fa innahu, maka pada saat itu ya juzu boleh isti'malu ma yahtaju ilaih, dia menggunakan sebatas yang dia butuhkan. Ini kalau di dalam ilmu fikih namanya umumul balwa, ya, umumul balwa, musibah atau musibah umum atau kesulitan yang merata. Karena bisa jadi, ya, sistemnya udah seperti itu dan sangat sulit untuk dihindari. Sangat sulit untuk menghindari. Seperti apa? Misalkan kita di angkot, kan nggak boleh ikhtilat baina rijal wan nisa, campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Tapi apakah kita bisa melarang? Ya, ketika kita masuk ke angkot kita larang, yang perempuan fatubir, jangan diambil, ntar ikhtilat nih, ya, campur aduk baina laki-laki dan, bisa gak kayak gitu? Ya
Yang ada ente diturunin. Turun lo ribet. Nah itu boleh seperti itu. Karena apa? Udah umumul balwa, udah nggak bisa lagi sistemnya mau kayak gitu. Ya, sistemnya udah kayak gitu. Karena kita tuh angkot depan, ya. Atau yang perempuan semua pengen masuk orang laki. Wah nggak boleh pak. Cari angkot no yang belakang aja, yang kosong dari perempuan. Nggak bisa seperti itu. Karena udah apa? Umumul balwa. Tuh. Jadi boleh, ya dia itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi ketika misalkan kalau kasusnya di angkot, ya, dia nggak boleh cari kesempatan, ya tentunya cari kesempatan apa? Mentang-mentang diperbolehkan, kalau dia cari, wah, naik angkot pas lagi ini aja nih perempuan semua nih, enak nih desek-desekan nih, lagi perempuan yang muda-muda nih. Nah itu dari situ aja udah haram, udah dosa kayak gitu. Ya, mafhum ya. Nah, kalau sekarang nih kayak bank, kita bank, ya bank itu kan pusatnya riba. Tapi kalau kita kagak ke bank, nanti kalau kita nyimpen di lemari, ya atau nyimpen di bawah bantal, ya nanti takut ada apa? Ya, ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Makanya kita taruh di bank. Tapi sebisa mungkin kita catat, ya yang bunga-bunganya itu jangan kita apa? Yang kita ambil. Bahagia. Mafhum? Hatta kita pakai bank syariah, tapi kan induk bank syariah itu apa? Bank Indonesia. Bahagia. Boleh jadi. Tapi sebisa mungkin kalau bisa pakai bank syariah. Kalau bisa. Ya, kalau nggak juga nggak apa-apa, masih diperbolehkan. Alhamdulillah. Tapi ada emang orang-orang yang sangat warok banget. Warok itu menjaga daripada hal-hal yang syubhat. Yang syubhat aja dijaga, apalagi yang haram. Jadi dia kagak mau sama sekali, bagus. Ya, kagak mau sama sekali taruh di bank. Taruhnya di mana? Di mana taruhnya? Ya, taruhnya di mana ya? Di lemari, ya, di kulkas, ya, di kitab. Ya. Tapi yang namanya perempuan mau taruh di mana aja kendus. Ya, kiai, habib, ya, ustaz naruh di kitab, kelihatan juga tetap. Alhamdulillah. Nah, jadi boleh, tapi kalau misalkan benar-benar apa, darurat atau sulit untuk memisahkan, memilih-milih, kayak kita di angkot, kalau kita pengennya cuma kita doang sendiri atau yang laki doang, kagak nyampe-nyampe nanti, ya kagak nyampe ke Keramat Jati, ya ke PGC kagak nyampe-nyampe, ya orang dari jam 1 sampai jam 3 orang perempuan semua, alhamdulillah. Baik. Minha nafsul mayyit, di antaranya menggali mayit, ya, menggali mayit ba'da dafnihi, ketika sudah selesai dikuburkan. Ini kan mahdzurah, sesuatu yang dilarang, nggak boleh gali mayit. Tapi apa? Lidarurah, boleh lidarurah. Karena ada darurat di situ. Bi'adufina bighairi ghuslin au bighairi qiblah. Ya, yang mana tatkala ketika dia dikuburkan tanpa dimandikan, langsung dikuburkan, kecuali ada beberapa kondisi yang mana diperbolehkan, ya, untuk dia langsung dikuburkan, bahkan ditumbuk sekaligus ketika dalam kondisi yang susah seperti perang. Ketika dalam keadaan perang kan banyak korbannya, atau dalam keadaan kayak kemarin saudara-saudara kita misalkan yang kena tsunami dan sebagainya, yang karena susah ya, dari awal ini, maka diperbolehkan aja. Tapi paling afdol memang dia dimandiin. Coba waktu pas lagi corona, ya kadang-kadang kagak dimandiin. Jangan kan disolatin, dimandiin aja kagak. Anda punya sohib waktu itu, alhamdulillah di Keramat Jati itu dimandiin, tapi disolatin belum tentu disolatin. Karena dia kesian, dia solatin satu mayit satu orang. Sholatin sama dia, masya Allah, timbul dari hati yang ikhlas dia, karena kasihan nih kalau nggak disolatin. Karena habis itu kan keluarganya kagak boleh ada yang apa, nggak boleh yang lihat, yang bingung, ya langsung dikuburin. Gimana sih? Ranggan ya? Pondok apa? Ranggan. Gak ada yang tahu lah. Ya seandainya dia mau ngambil harus bayar sekian juta. Itu Habib Novel Al-Kaf. Mau ngambil itu keluarganya nggak boleh, harus bayar dulu berapa
70 juta pada saat itu ya. Ala kulli hal ya. Takut aja, takut agak dimatiin, malah dia apa? Ya, malah di sholatin aja. Saya mana di sholatin. Ada keluarganya yang lihat, bapak tadi sholatin almarhum bapak saya. Iya. Oh ini pak hadiah. Oh nggak usah, saya ikhlas. Akhirnya ada beberapa orang, 3 orang yang kayak gitu mau hadiah dia. Dia bilang enggak, saya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tuh dia bilang sama aku, ada tadi sholatin ini. Insya Allah aneh mau dikasih hadiah, tapi aneh nggak mau. Wah, bagus ini, ya, masya Allah, ya, nanti dapat pahala dari Allah, gede pahala ini. Tapi habis pulangnya kepikiran aneh. Dapat pahala juga nggak? Wah, udah. Dia kenapa gue nggak ambil ya? Besok ada kesono lagi deh. Oh, udah jangan, niatnya itu udah beda. Karena kalau yang kesono lagi niatnya udah lah, udah beda nanti, bukan karena Allah ya. Alaihi. Wa bimana hadhil qaidah al-qaidatul ukhra. Dan selaras dengan kaidah ini, kaidah yang lain, apa itu? La harama ma'ad darurat. Tidak ada hukum haram ya bagi sesuatu yang darurat. Tidak ada hukum haram bagi sesuatu yang darurat. Tadi asalnya nih dan haram, tapi karena dalam keadaan darurat maka diperbolehkan. Sampai kapan? Sampai hilang daruratnya. Wala karaha ma'al hajah. Dan tidak boleh dan tidak ada makruh ya bagi sesuatu yang hajat, yang butuh. Nah, walaupun di sini perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Kalau kita ma'asyarah Syafi'iyah, kalau misalkan kita pergi ke suatu tempat atau tersesat di hutan, dan di situ ada bangkai, boleh gak kita makan? Boleh kita makan. Kenapa? Ada ruratu tubihul mahsurat. Bangkai boleh apa gak dimakan? Gak boleh. Boleh dimakan kalau kita masyarakat Syafi'i, tapi sekedarnya aja. Jangan sampai habis tuh bangkai. Apalagi dibawa di tank-tank. Ya. Sekedarnya aja makan sampai kenyang, udah kenyang, lanjutin lagi perjalanan, cari jalan keluar misalkan ke tempat yang di situ dihuni oleh orang. Misalkan lagi tersesat nih kasusnya nih. Ya. Supaya takribul paham, mendekati kepahaman buat antum semua. Sekarang kita lagi tersesat, tidak nemu apa-apa kecuali bangkai binatang yang habis dimakan sama binatang buas. Itu boleh makan situ, sekedarnya aja sampai kenyang. Tapi kalau menurut ulama yang lain, kalau nggak salah Imam Abu Hanifah, boleh kita makan sampai sepuas-puasnya dan boleh juga dibawa. Kenapa? Karena takutnya kan masih belum jelas, orang tersebut masih belum jelas. Apakah dia masih bisa keluar? Kalau dia nanti ya, di hutan ternyata nginter-nginter situ doang, nanti kalau dia lapar lagi, makanannya gimana? Jadi gak ada makanan, mendingan dia bawa nggak apa-apa. Bahagia. Baik. Al-qaidah sadisah asyara, kaidah yang ke-16. Ya, kaidah yang ke-16. Udah banyak banget ya. Sampai 16. Ma'u bihalid darurah yuqaddiru biqadariha. Ma'u bihalid darurah, sesuatu yang diperbolehkan ya, sesuatu yang diperbolehkan karena darurat lid darurah. Ini masih ada kaitannya sama yang tadi. Yuqaddiru biqadariha. Maka diperbolehkan atau dibatasi sesuai kadar kebutuhan darurat tersebut. Jadi nggak boleh dilampaui atau lebih daripada yang sesuai dengan kebutuhan, dan tidak boleh digunakan melebihi batas daripada daruratnya. Ini kita mazhabnya Syafi'iyah. Baik. Jadi syariat memperbolehkan ketika haram, barang-barang yang haram, suatu yang haram, ketika darurat boleh dikonsumsi, diambil, tapi bolehnya itu sifatnya sementara doang. Sifatnya apa? Sementara. Dan sifatnya terbatas, kagak boleh diambil semuanya. Jadi yuqaddiru biqadariha, diukur sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih daripada ya untuk menghilangkan bahaya aja. Kalau bahayanya udah hilang, maka kembali lagi ke hukum asal. Dan juga nggak boleh menjadi kebiasaan. Oh ini saya dalam keadaan darurat, enggak ya. Dan dia darurat apa enggak
itu menurut kacamata syariat, bukan menurut dia. Bukan menurut dia. Baik. Wahakala. Jadi ad-daruratu ma ubiha lid-darurati yuqaddiru biqadariha. Jadi tadi ya, antum ingat intinya ini syaratnya daruratnya benar-benar nyata, bukan cuma dugaan aja, apalagi dugaannya lemah. Waham walawon. Waham itu dugaan tapi marjuh, yang lemah. Won itu dugaan tapi kuat, tapi tetap masih dugaan. Kalau nyata namanya ilim, benar-benar tahu. Toib, ya. Dan nggak ada alternatif yang halal. Dan ketika dikonsumsi itu kadar sesuai dengan kadar kebutuhan. Wahakala. Di antaranya minha la ya'kulu minal maitah illa qadra sidqi ramak. Ya sadqi ramak, ya qadra sadqi ramak. Kagak boleh makan daripada bangke kecuali apa? Ya, kecuali ketika dia dalam keadaan butuh banget, kalau kagak makan maka dia akan mati. Tidak. Nah, terus di antaranya juga, nah ini pembahasan luar biasa nih. Ya, minha di antaranya manis tusyiro. Siapa orang yang diminta untuk diberikan isyarat, dimintai pendapat fi khatibin, dalam khatib, ya, dalam khatib ini, jadi ada orang dia itu dimintai pendapat, dimintai isyarat fi khatibin. Ada orang mau minang, perempuan. Nah, walinya, abahnya atau kakeknya atau pamannya atau kakaknya yang laki-laki atau adiknya yang laki-laki minta pendapat sama seseorang yang dianggapnya orang itu orang yang alim, orang yang soleh, atau kepada siapa kek, yang mana orang tersebut dekat sama calon besanannya dia. Mafhum gak nih masih surah? Ya, jadi ada orang mau datang, mau melamar anak kita, kita kan wali daripada anak kita yang perempuan. Nah, kita pengen minta pendapat seseorang, misalkan minta pendapat anak atau pendapat siapa, orang, oh ini orang alim, orang soleh, atau pengen tahu pendapat temannya yang sering sama dia, karena anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu, tentang diri seseorang, Imam Syafi'i atau Imam Ali, tentang diri seseorang kamu jangan tanyakan dirinya, tapi lihat teman-temannya, gaulnya sama siapa, circle-nya siapa. Karena setiap orang kalau ditanya ente orang baik apa enggak, ana walaupun merampok tapi ana orang baik. Semua orang juga kalau dibilang orang baik apa enggak, semuanya bilang apa? Orang baik. Oke, saya walaupun pendendam, saya walaupun ini, tapi saya orang baik. Semuanya kayak gitu. Tapi lihat kumpulannya dia sama siapa. Adil mar'i la tas'alu absir qarinahu fa inal qarin bi muqarradi yaqtadi. Karena teman itu cepat. Ya. Dia itu sama wataknya, cepat dia itu kan jalas siapa orang yang duduk, ya, maka dia sama ikut, sama wataknya sama tuh orang, tabiatnya. Fa idza ada khairin fa qarin busuratan. Fa idza ada syarrin fa jadi busuratan. Kalau dia orang yang buruk akhlaknya, tinggalin secara langsung, cepat-cepat. Wa idza ada khairin fa qarin buhtahdi. Nah, kalau dia misalkan orang yang baik, maka ya, temenin dia, maka kamu akan diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, manistusyira fi khatibin waqtafa bi ta'rid, dan cukup bagi dia bi ta'rid. Ta'rid itu sindiran atau singgungan atau memberi peringatan singkat tanpa membeberkan secara detail. Faqaulihi, seperti ucapannya la yasluh laki, enggak cocok bagi kamu. Misalkan perempuan sendiri atau perempuan sendiri nih. Misalkan dia minta pendapat perempuan yang lain. Kalau di sini seperti itu. Soalnya kalimatnya la yasluh laki. Bulanah, ini ada orang yang mau lamar saya nih. Menurut kamu tuh orang gimana? Ini perempuan mau dilamar ngadu sama perempuan yang lainnya. Ustazahnya deh misalkan.
bahwa kakaknya, maka itu yang dia dimintai pendapat cukup untuk ngomong la yasluh lagi, dia itu nggak cocok buat kamu, cukup sampai situ aja. Kenapa? Ma'ubiha liddarurah yuqaddiru biqadariha. Apa-apa yang diperbolehkan karena darurat maka cuma sekedarnya aja. Lam ya'dil ila tasrih, jangan adila ya'dil itu terus kepada tasrih. Wa kadzalika idza tafa bil wahid lam ya'dil ila isnain wa halum majarrah. Dan begitu juga kalau kita cukup minta pendapat sama satu orang, maka udah cukup jadikan dia sebagai pegangan. Jangan cari kepada orang yang lain. Wa halum majarrah, dan begitulah sebaliknya. Kenapa kok di sini ta'rid? Karena masih dugaan, belum punya bukti yang jelas. Karena kalau dia buka-bukaan akan menimbulkan fitnah, merusak nama baiknya. Nah, kalau tujuannya hanya memberi peringatan supaya keluarga itu lebih hati-hati, maka boleh. Jadi seperti ini, ada perempuan mau dilamar sama seseorang buat nikah, tamam. Nah ini walinya datang ke antum, pengen pendapat. Mungkin antum masih ada kerabatan, kekeluargaan, atau tetangga sama dia, atau apa kecilnya ente tahu dah, atau apa kenal dekat sama keluarganya dia, macam-macam pokoknya. Ini orang pengen pendapat ente gimana? Kalau misalkan kita bilang, oh masya Allah orangnya, harus jujur, nggak boleh kagak. Tapi kalau kita mau ngomong bahwasanya dia bukan orang baik, cukup itu orang gak cocok sama ente, itu orang agak cocok sama ente, cukup situ aja. Ya, mafhum ya. Jadi jangan dibeberin. Ya, apalagi tuh wali ya, sahib kita nih. Emang kenapa sih? Udah. Ana sih kan ente minta pendapat sama ana. Pendapat ana kayak gitu, nggak cocok buat siapa? Anak ente. Apalagi anak ente cakep, cantik, anak ente solihah, nggak cocok. Oh, terus gimana? Buat anak aja, beda bab. Jadi nggak cocok dah buat ente. Udah sampai situ aja. Jangan, wah kebetulan nih, emang gue enak banget sama dia. Dia tuh kayak gini, nggak boleh. Karena ketika kita ngungkapin kayak gitu, itu kan tandanya kita lagi ngomongin dia. Boleh apa nggak ngomongin orang? Nggak boleh. Maka cukup sampai situ doang. Ma'ubiha liddarurah, ya yuqaddiru biqadariha. Maka sekedarnya aja. Kalau walinya nanya, emang kenapa sih kagak boleh? Udah, nanti kan minta pendapat sama anak. Anak tahu tentang dia, tentang keluarganya, tentang ini. Itu pendapat anak kasih ke ente kan mau minta isyarat pendapat sama anak. Nah kalau misalkan ini wali kagak puas, dia datang ke orang yang lain minta pendapat lagi. Maka seandainya dia puas, seandainya dia cukup sama satu orang, maka jangan minta pendapat yang lain, cukup sama ini orang aja. Jangan ke orang lain. Tapi kalau dia belum puas, boleh ke orang lain. Ini menurut ente gimana nih? Ada orang yang mau melamar karena punya anak. Menurut ente gimana? Wah jangan dah, agak bener tuh orang. Ya, jangan dah. Kagak bener aja kita nggak boleh. Jangan dah, nggak usah. Ya, cari yang lain aja. Nah udah cukup kayak gitu. Nah, kalau dia paham walinya, maka dia nggak bakal nanya, emang kenapa sih? Udah cukup gitu aja. Kan dia mau minta apa? Pendapat. Paham ya? Mafhum nih? Mafhum nggak suaranya? Gambarannya mafhum? Ya, oh. Nah, alhamdulillah. Ya. Banyak nasi goreng. Ya, bagi anak-anak kita yang sedang mencari jodoh, mudah-mudahan Allah mudahkan jodohnya. Ya, yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anda dapat amalan dari guru-guru kita yang ada di Tarif. Kalau kita pengen cari jodoh, ya bukan buat antum nih. Catat lagi boleh sih. Diam-diam baik. Buat anak-anak kita suruh baca surat Muhammad setelah habis Jumat. Baca surat Muhammad, mau ya yang laki mau yang perempuan, insya Allah ya Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan sesuai dengan kriterianya. Dia pengennya seperti apa? Dia seperti apa pengennya? Insya Allah ya kita minta sama Allah aja jodoh terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sama
sambil ikhtiar, sambil usaha juga. Cari di tempat-tempat yang terbaik dengan cara yang baik. Kalau caranya udah baik, insya Allah jalannya mudah dan dapatnya baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baca surat Muhammad habis Jumat. Ya, satu catat. Ini amalan dari guru saya. Saya ijazahkan kembali kepada antum semua. Mudah-mudahan antum ya terima. Mobil tuh ijazah. Ya, bukan buat antum ya. Jangan nambah lagi, jangan. Buat apa? Anak ya, buat anak. Bagi orang-orang yang apa? Ya, orang-orang yang mau menikah sesuai dengan kriterianya. Maaf ya. Jadi mafhum nih, manis tusyira fi khatibin waqta fi ta'rid, kalau dicukup dengan ta'rid ya sindiran, singgungan. Faqaulihi la yasluhu lagi itu orang laki itu gak cocok buat kamu wahai perempuan, lam ya'dil la tasrih, maka enggak boleh kepada tasrih. Enggak boleh kepada tasrih. Tapi di sini di dalam syaratnya apakah boleh dia kembali ke tasrih? Nah, boleh di sini. Kapan boleh? Ketika seseorang itu tak ya'dil, beralih ke tasrih. Tasrih itu apa? Pernyataan secara jelas. Tadi kan cuma sindiran doang, nggak cocok buat anak kamu. Itu kan cuma sindiran doang, singgungan doang, kayak kalimat singkat dah. Boleh beralih ke tasrih kapan? Kalau muncul bukti kuat. Contohnya apa? Dia udah punya bini 3. Ya, dia udah punya apa? Bini 3. Dia setiap kawin masalah terus. Itu ada bukti kuat. Tapi cuma sampai itu aja. Jangan ya, masalah pribadi juga antum apa? Sebutin juga. Begitu juga itu syarat yang pertama, ada bukti kuat. Syaratnya bukan itu aja. Yang kedua, ada bahaya nyata ya dari calon suami atau calon istri. Ini bukan hanya bagi anak perempuan, anak laki juga. Anak laki nih, anak antum ngomong sama antum, "Bang, gimana Anda pengen kawinin fulanah? Ya, anak gadisnya si fulan." Oh, jangan dah. Kecuali kalau ada bukti, boleh. Itu juga ada bahaya yang nyata. Bahaya nyata bagi calon istri atau calon suami. Terus juga pembicaraan nggak boleh kemana-mana, cuman antara seseorang yang minta isyarat sama ya, dia aja ya, wali sama orang yang minta isyarat ya, antara perempuan dengan abahnya, antara anak laki-laki dengan abahnya, atau antara perempuan sama orang yang dipercaya. Nggak boleh nyebar kemana-mana karena tadi mau bihal itu nuroh yukot biru biqadariha. Makanya mohon maaf, ini banyak ahlul karim itu seperti yukhalifus sunnah, seperti kayak berbeda dengan sunnah. Sunnahnya Rasul kan kalau seseorang mau untuk melamar, jelas ya, bukan main-main ini, datengin ke rumah abahnya, jelas pengen melamar, maka boleh melihat apa? Wajah sama tangannya, ngelihat ya, bukan megang ya, ngelihat doang kagak megang ya. Jangan nanti wah kagak kelihatan, coba deketin ya, palsu apa asli nih. Itu nggak boleh kayak gitu. Apa yang mereka lakukan? Mereka ngutus bibinya ya, mereka ngutus bibinya untuk melihat calon istrinya, perempuan. Hatta foto-foto nggak boleh. Jadi nanti yang gambarin bibinya, gimana bi tadi ya, perempuan yang saya pengen nikahin. Oh, Masya Allah, orang kayak gini. Jadi yang lihat bibinya bukan dirinya. Kapan itu anak laki-laki bisa melihat perempuan? Ketika lagi assalamualaikum. Kapan assalamualaikum? Ya, ketika malam pertama setelah nikah. Hatta nikah kagak dipajang, kagak. Ya, yang perempuan, yang laki. Ketika qabil tu nikah wa tazwijaha bil mahril mazkur, habis itu kan masuk kamar. Ketika masuk kamar baru lihat bidadari. Dan Masya Allah, perempuan Zarif itu nggak pernah berduaan sama laki-laki selain mahramnya ya, kecuali ketika selesai daripada ya, ijab qabul. Masya Allah, bahagia.
Wallahu a'lam. Susah. Kalau izinnya itu harus seimbang. Susah sekarang. Kalau ada yang mau nanya motor ya di luar kali. karena ini Selalu ada. bahasanya Iya. sebenarnya tafsir detail ya.